Pemirsa, Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Immanuel membagikan makanan kepada warga prasejahtera Kampung Pisang, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Ratusan warga nampak antusias mengantri makanan bergizi yang diberikan secara gratis. Makanan hotel layak konsumsi dibagikan secara gratis kepada warga prasejahtera dan anak-anak di Kampung Pisang, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Penyaluran makanan ini guna memanfaatkan makanan layak konsumsi dari hotel agar lebih memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, sambil mengajak anak-anak bermain, tim MNC Peduli mengajarkan cara mencuci tangan yang benar agar bersih dari bakteri. Lepas senang. Tiap minggu ada bantuan kayak begini makanan, alhamdulillah bantu. Bagus nggak nih Pok programnya Pok? Bagus, programnya bagus, mantap. Makanannya gimana nih Pok? Enak. Bergizi ya Pok ya? Bergizi, alhamdulillah bermanfaat Pak. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Immanuel sebagai bentuk dukungan guna meyakinkan bahwa sisa makanan hotel layak konsumsi dapat bermanfaat. Sangat bersyukur juga, berbahagia bisa berpartisipasi lagi dalam kegiatan food rescue yang diselenggarakan oleh rekan tim kita juga, ada Yayasan Immanuel serta juga ada MNC Peduli. Di sini kita ada membagikan beberapa makanan surplus gitu ya, atau makanan berlebih dari hotel-hotel di Jakarta. Banyak sisa makanan layak makan yang dihasilkan oleh restoran, hotel, kantin hingga kantor yang sebenarnya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, PSSI mengeluarkan sistem baru bagi supporter yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter wajib memiliki Garuda ID jika ingin membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia. PSSI mengeluarkan sistem baru bagi supporter yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi para penonton yang ingin membeli tiket Timnas, mereka harus mendaftar Garuda ID dulu. Untuk mendaftar, supporter harus masuk ke website PSSI yaitu pssi.org. Kemudian klik banner untuk daftar Garuda ID. Lalu isi email dan kata sandi, kemudian klik daftar. Lalu masukkan kode OTP yang dikirim ke email yang terdaftar untuk verifikasi. Selanjutnya unggah foto KTP dan isi data diri sesuai KTP. Kemudian unggah foto selfie untuk registrasi pengenalan wajah dan klik lanjut. Tunggu sampai proses verifikasi selesai. Jika proses verifikasi gagal, segera cek ulang data diri. Pastikan data diri yang diisi sesuai dan lakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi selesai dan diterima, akun Garuda ID akan muncul. Namun jika masih kesulitan untuk registrasi melalui website, PSSI menyediakan 24 titik pendaftaran Garuda ID di Jakarta untuk mengakomodir antusiasme dari para pendukung Timnas Indonesia. Garuda ID merupakan langkah PSSI untuk mengatasi masalah yang sering terjadi saat pertandingan di stadion. Banyak sekali supporter atau penonton yang masuk ke lapangan yang kami lihat di luar dari kapasitas yang ada. Yang kedua, juga kejadian ketika ada penonton atau supporter yang menonton ataupun mau menonton, dia bawa tiketnya, ternyata tiketnya udah pernah dipakai. Dari dua kejadian tersebut, dan kita lihat juga di GBK itu penuh banget penontonnya atau supporternya. Pak Ketum itu, Pak Erick Thohir, melihat bahwa ini terlalu banyak masuk, ini berbahaya. Peningkatan ini diberlakukan untuk laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November, dimulai dari pembelian tiket hingga saat di stadion, agar supporter yang datang bisa aman dan nyaman menyaksikan skuad Garuda berlaga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah jadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam 1 bulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Di kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah berulang kali mangkir, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besi Tanglangsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam 1000 bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus. Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS, yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu Saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Sebelumnya, Prasetyo Budi Cahyono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Minggu malam. Keduanya berbincang 4 mata, kemudian menikmati makan malam di angkringan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kemana Pak? Rencana kemana Pak? Kemana? Acara apa Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Setelah berbincang 4 mata, keduanya langsung keluar menuju tempat makan untuk menikmati makan malam bersama.
Prabowo dan Jokowi naik dalam satu mobil ke Wedangan Omah Semar. Kedua tokoh ini kemudian menyantap sejumlah menu khas Solo sambil berbincang santai. Di tempat ini pula Prabowo pernah bertemu Gibran Rakabuming Raka saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum bertemu Jokowi, Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan Denpasar, Bali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau lumbung pangan nasional di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Minggu pagi. Agenda kunker ini sebagai komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Mengenakan kemeja khas berwarna coklat dan kacamata hitam, Prabowo menjajal alat combine harvester, alat pemanen modern yang mempermudah petani di Merauke. Kabupaten Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas.